Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Dwi Sicilia dari Prodi S1 Sistem Informasi. Baiklah, di dalam video ini saya akan membahas tentang manfaat manajemen proyek pada perkembangan teknologi informasi dan definisi ciri-ciri bentuk pengerjaan proyek. Baiklah, mari kita simak video penjelasan dari saya. Manfaat manajemen proyek pada perkembangan teknologi informasi manajemen. Manajemen proyek adalah penerapan manajemen pada suatu proyek untuk manajemen pengelolaan, pengorganisasian, dan perencanaan dalam mencapai tujuan proyek. Manajemen proyek digunakan untuk menyelesaikan tepat waktu, menjaga anggaran, melancarkan proyek, dan menjaga kualitas. Manajemen proyek dapat juga digunakan untuk memperkirakan percepatan proyek atau yang bisa disebut pricing. Usaha dasar dewan dapat meningkatkan waktu dan biaya untuk mengurangi kemalangan proyek yang disebabkan oleh penundaan proyek. Maka dari itu, sistem informasi dalam manajemen proyek sangat amat dibutuhkan di kalangan perusahaan, apalagi di era sekarang yang semuanya sudah menggunakan kecanggihan teknologi. Untuk itu, kita harus pandai dalam manajemen segala sesuatu yang bersangkutan dengan teknologi. Seharusnya teknologi informasi yang saat ini terus dikembangkan harus digunakan di mana mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemasaran dalam suatu proyek. Terlebih lagi untuk perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi yang berperan di jasa penyediaan perangkat lunak atau jaringan. Banyak peluang perusahaan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan di sisi lain juga berpengaruh dalam perusahaan jika tidak memiliki manajer perusahaan yang baik dan bisa menangani suatu tugas serta bisa bertanggung jawab dalam segala hal bersangkutan dengan proyek. Sekilas tentang proyek. Definisi, ciri-ciri, dan bentuk pengerjaan proyek. Menurut definisi dalam buku panduan PMBOK, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, definisi proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Sementara itu berarti setiap proyek memiliki tanggal mulai dan selesai yang tertentu. Sedangkan kata unik, yaitu produk atau jasa yang dihasilkan adalah berbeda dari produk atau jasa sejenis lainnya. Tidak ada dua proyek 100% sama. Ciri-ciri proyek. Yang pertama adalah bertujuan menghasilkan lingkup atau bisa disebut scope tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir. Yang kedua, bersifat sementara dalam artian adanya batasan waktu yang telah ditentukan. Maksudnya, tanggal dan waktu tepatnya selesai dengan tugas yang tepat. Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. Yang ketiga, non-rutin, tidak berulang-ulang. Macam dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Bentuk pengerjaan proyek secara umum ada dua, yaitu swakelola dan subkontrak. Pada intinya, pengerjaan proyek swakelola adalah pengerjaan proyek yang dilakukan atau dikelola oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Sedangkan subkontrak, pengerjaan proyek secara subkontrak biasa disebut dengan singkatan proyek subkon. Pada intinya adalah suatu proyek yang diproyekkan. Contoh perbedaan dan life cycle proyek. Menurut definisi dalam buku panduan PMBOK A Guide to the Project Management Body of Knowledge, definisi proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Berikut ini beberapa contoh proyek. Yang pertama, pembuatan sistem informasi pada suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Yang kedua, pengadaan perangkat keras atau komputer pada definisi tertentu di suatu perusahaan. Dan yang ketiga, pembuatan jaringan LAN atau WAN pada suatu instansi tertentu.
Dan yang keempat, pengembangan atau perbaikan aplikasi web di suatu perusahaan. Kelima, menyelenggarakan pelatihan komputer untuk karyawan perusahaan. 6. Menyelenggarakan pelatihan manajemen untuk meningkatkan sumber daya manusia perusahaan. Ketujuh, membuat program aplikasi untuk pelaksanaan auction atau tender. 8. Mempromosikan produk baru melalui tur dalam jangka waktu tertentu. 9. Membuka suatu kantor cabang yang baru, mengembangkan suatu produk atau jasa baru, dan merencanakan suatu sistem komunikasi yang baru. Serta ada juga restrukturisasi suatu organisasi tertentu, membangun suatu bangunan gedung atau fasilitas lainnya. Dan yang ke-14, membangun irigasi pertanian. 15. Pembuatan kompleks perumahan. Dan yang ke-16, pembuatan terminal bus dan angkutan kota, serta lain-lainnya. Perbedaan proyek dengan operasional. Perbedaan mendasar. Kegiatan operasi didasarkan pada konsep mendayagunakan sistem yang telah ada. Apakah bentuk pabrik, gedung, atau fasilitas yang lain secara terus-menerus dan berulang-ulang, sedangkan kegiatan proyek bermaksud mewujudkan atau membangun sistem yang belum ada. Secara singkat bisa dikatakan bahwa dikatakan sebagai berikut. Bila mana dibandingkan dengan definisi dari proyek, maka semua pekerjaan yang lain dianggap sebagai suatu rutinitas belaka. Suatu pekerjaan rutin biasanya berlangsung secara kontinu atau berulang-ulang dan berorientasi ke proses. Sebagai suatu proses yang terus-menerus, pekerjaan yang rutin tidak dianggap suatu proyek. Sebagai contoh lagi, pembuatan laporan-laporan untuk manajemen atau yang sering disebut dengan Executive Information System bukan merupakan proyek, karena pembuatan laporan semacam itu adalah merupakan kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang, bukan pekerjaan yang sekali dilakukan kemudian selesai. Pembuatan laporan ini juga menghasilkan output yang sama atau tidak unik, yaitu berupa laporan manajemen atau laporan eksekutif. Dalam suatu organisasi perusahaan, kegiatan semacam ini disebut dengan proses bisnis atau bagian dari proses bisnis perusahaan. Namun, pembangunan atau pembuatan aplikasi sistem informasi eksekutif adalah suatu proyek. Pembangunan sistem informasi ini memiliki tanggal mulai dan tanggal selesai, bersifat sementara, dikerjakan sekali saja, serta menghasilkan produk yang berbeda. Sejak dari awal dimulainya sampai dengan di akhirnya suatu proyek, terdapat berbagai fase yang harus dilalui masing-masing. Fase mempunyai ciri-ciri berbeda, memerlukan waktu untuk melaksanakan dan membutuhkan sumber daya yang berbeda pula. Life cycle project. Secara umum terdapat 4 fase proyek, yaitu 1. Merumuskan masalah. 2. Mencari solusi terhadap masalah. 3. Melaksanakan solusi. 4. Memonitor hasilnya, yaitu apakah solusi tersebut menyelesaikan masalah tersebut. Bila kita lihat dari perspektif proyek konstruksi, maka life cycle proyek melalui fase-fase berikut ini. Yang pertama itu adalah fase-fase pembuatan konsep atau konsep development design. Dan yang kedua itu adalah pelaksanaan atau execution. Dan yang ketiga penutupan atau finish atau close out. Dalam perspektif proyek IT, Information Technology atau teknologi informasi, khususnya develop atau pengembangan sistem informasi, maka life cycle proyek meliputi fase-fase
tahap penemuan atau discovery phase, tahap konsep atau concept phase, tahap desain atau design phase, tahap pelaksanaan atau action phase, tahap jaminan kualitas atau mutu atau quality assurance phase, tahap implementasi atau implementation phase, tahap penutupan atau closure phase. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.